Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Ajalifah. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan membahas tentang materi godop. Apa itu godop? Godop artinya adalah pemarah atau sifat seseorang yang mudah sekali marah karena tidak menyukai perlakuan atau perbuatan orang lain. Nah, godop ini merupakan istilah dari bahasa Arab yang dasar katanya itu adalah godiba ya godibu godoban, yang berarti temperamental atau sifat mudah marah. Selanjutnya saya akan membacakan dalil tentang godop. Inna fadobum min syaitani wa inna syaitana khuliqam min nari wa inna ma nudqa narubal fa izza godo bi ahdakum fal yatawado. Artinya, sesungguhnya amarah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yaitu dalil kedua adalah wa imma yanja'anka minasyaitonir naj'u fastahid billahi innahu syami'un alim. Artinya, dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengarkan dan Maha mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 200. Kan saya sudah menjelaskan tentang dalil dan pengertiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab godop, karena sifat orang pemarah itu tidak mungkin ada penyebab atau sebab mengapa dia marah. Yang pertama, faktor penyebab godop yaitu memiliki sikap bangga terhadap diri dan tidak suka diremehkan. Nah, yang kedua, karena perselisihan paham dan perdebatan. Yang ketiga, bercanda yang terlalu berlebihan. Nih, biasanya bercandanya lagi asik-asik, ternyata dia berlebihan, merembet-rembet mengenai fisiknya atau menyinggung fisiknya. Nah, yang keempat itu adalah mengumpat atau berkata tidak sopan. Nah, dari bercanda yang berlebihan itu terus refleks dia berkata bahasa yang tidak layak didengar atau bahasa kotor atau bahasa binatang yang membuat temannya marah dan tersinggung. Yang kelima adalah bermusuhan dengan orang lain. Yang keenam, merasa lelah yang berlebihan. Biasanya nih karena mungkin dia banyak tugas atau dia kebanyakan sih lagi ada masalah atau yang lainnya yang membuat dia gampang sensitif atau bisa dibilang kayak disenggol dikit langsung ngambek atau marah. Jadi dia sensitif. Yang ketujuh adalah reaksi hormon yang biasanya pada perempuan yang sedang mengalami masa menstruasi. Nah, biasanya perempuan yang PMS emosinya cenderung tidak stabil yang mengakibatkan mereka sehingga mudah marah untuk hal-hal yang kecil dan hal yang sepele. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak perilaku godop. Karena dampak perilaku orang yang mudah marah itu banyak, merugikan diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitar. Jadi dampak perilaku godop yang pertama buat diri sendiri dulu nih adalah akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi. Karena orang yang mudah tersulut emosinya itu otomatis darahnya akan jadi lebih tinggi dibanding orang yang sabar. Yang kedua, ada istilah nih kayak gini, jangan marah-marah terus nanti mukanya cepet tua loh. Nah, itu tuh, jadi orang yang mudah marah itu cenderung mukanya cepet tua karena mereka keriput. Tanya semakin terlihat karena sering marah-marah. Yang ketiga adalah gangguan tidur. Yang keempat, gangguan pernapasan. Yang kelima, sakit kepala karena orang yang mudah marah itu kepalanya mudah sakit. Kayak dia tuh marah-marah mulu, jadi kepalanya sakit, tekanan darahnya juga tinggi deh. Terus yang keenam, stroke dan depresi. Stroke dan depresi ini karena tingkat keparahan emosionalnya udah gak bisa diatasi lagi sehingga mengakibatkan stroke dan depresi. Selanjutnya itu bagi orang lain dan lingkungan. Bagi orang dan lingkungan, pertama cenderung menambah masalah, bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah nih karena saling menyelesaikan dengan masalah asalnya kepalanya masih panas, alias saling emosi, enggak dengan kepala dingin. Nah, terus selanjutnya menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman. Jadi nanti bukannya hubungannya baik sama teman, malah rusak gara-gara kamu sering marah. Terus hal sepele pun kamu marah, yang membuat teman kamu tuh gak betah dengan kamu, terus gak mau dia berteman dengan kamu dan menjauh. Terus selanjutnya dapat merusak keharmonisan keluarga dan bisa mengakibatkan rusakan lingkungan dan bisa mengakibatkan pembunuhan. Karena teman kamu gak terima nih kamu marah-marah terus sama hal kecil, didiemin atau dijutekin, yang akhirnya pun kalau misalkan dianya
kasar atau apa, mungkin bisa sampai hilap mata karena gangguan setan juga. Jadi setan bakalan membisikkan dia hal-hal yang gak baik yang akhirnya berujung yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah menjadi sumber keburukan, dapat pula menjadi sumber kejahatan kriminal seperti yang saya bilang tadi. Dan karena orang yang marah tidak dapat berpikir secara rasional karena mereka dipengaruhi atau ditemani sama iblis dan ditemani sama setan. Nah, itu dia ya dampak-dampak dari penyakit godop atau penyakit pemarah. Ternyata serem juga ya dampak buruk dari penyakit godop. Makanya kita tuh harus menghindari penyakit godop ini. Ya emang susah sih, tapi kan bisa dicaranya dengan mengurangi berdampak buruk dari penyakit godop. Yang pertama itu tips and triknya adalah meredam rasa marah dengan cara menahan diri. Yang kedua, dengan cara beristighfar. Nah, kalau misalkan lagi marah itu buru-buru ingat Allah sebisa mungkin dan langsung dia berzikir, karena biar kita tidak dihasut oleh setan untuk melakukan hal yang berlebihan atau sampai hal yang benar-benar merugikan banget. Yang ketiga adalah meredam rasa marah dengan berwudu, yang biar kita tuh lebih adem hatinya dan tidak lagi marah-marah. Yang keempat, meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi. Jadi kalau misalkan kita lagi marahnya dalam keadaan berdiri, buru-buru tuh duduk biar kita tuh jadi lebih tenang. Terus juga bisa tuh sambil minum biar kayak marah-marahnya tuh jadi lebih tenang, terus jadi kayak adem. Terus yang kalau misalkan emang gak ada dada juga, bisa juga pakai cara yang berbaring biar amarahnya reda. Intinya kita sebisa mungkin untuk menghindari atau memperkecil dari dampak dari penyakit godop, karena penyakit godop itu emang susah dihilangin karena itu adalah penyakit marah-marah. Jadi sebagai apalagi kaum para perempuan yang susah banget untuk menghindari atau memperkecil penyakit godop, tapi kita bisa kok memperkecilnya dengan cara 4 tadi, supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan oleh kita atau hal yang berlebihan yang merugikan kita dan orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.